Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, terima kasih kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti kuliah walaupun kita kuliahnya terpaksa harus online lewat Messenger ya. Ini seperti yang kalian keluhkan bahwa memang sangat tidak efektif, tapi minimal kita selalu ada waktu untuk bersilaturahim di dalam melalui grup, dan kita masih tetap bisa melakukan diskusi melalui grup walaupun kondisinya sangat sangat terbatas ya. Kita seperti kadang-kadang merasa tidak enak untuk melakukan diskusi. Termasuk ibu juga sangat terbatas untuk memberikan materi atau menyampaikan ulasan ketika harus mengetik di dalam grup. Itu memakan cukup banyak waktu, sehingga ibu akan membuat beberapa video untuk mengulas beberapa pertanyaan yang memang penting untuk kita bahas. Kita memang harus membahas tentang kalimat efektif. Kalimat efektif ini adalah sebuah pokok bahasan yang selalu saya tekankan setiap pembelajaran bahasa Indonesia atau mata kuliah bahasa Indonesia, bukan pembelajaran ya. Mata kuliah bahasa Indonesia, saya selalu menekankan untuk bagaimana kamu mengetahui dengan jelas apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif ini sudah ibu bagikan di dalam slide. Ibu hanya akan menjelaskan sedikit selindia yang sudah ibu masukkan ke dalam grup ya. Ini tentang pengertian. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan maksud penulis secara tepat. Ya, ingat kata tepatnya ya. Secara tepat sehingga maksud dari penyampai atau pembicara itu atau penulis itu bisa dimengerti atau dipahami oleh orang yang menerima pesan tersebut. Jadi ketika kalimatnya tidak efektif, bisa jadi orang akan salah memaknai kalimat tersebut. Misalnya seperti apa? Banyak. Kamu mau bilang A, ternyata si lawan bicaramu mengertinya Z, jauh sekali. Kenapa? Karena kalimatnya tidak efektif, terdapat banyak sekali pokok bahasan di dalam satu kalimat sehingga orang bingung menyimpulkan apa sebenarnya yang menjadi poin penting dalam kalimat tersebut. Nah, oleh sebab itu, kita memiliki dalam kalimat efektif itu terdapat 6 syarat utama dalam mengelola sebuah kalimat untuk menjadi kalimat efektif. Apa saja? Ya, yang pertama adalah kesatuan. Yang kedua adalah kepaduan. Yang ketiga adalah keparalelan. Yang keempat adalah ketepatan. Yang kelima adalah kehematan. Dan yang keenam adalah kelogisan. Kita akan bahas satu-satu. Apa itu kesatuan? Baik, kesatuan itu sering juga kita sebut kesatuan itu sering juga disebut sebagai kohesi. Jadi kesatuan itu adalah kohesi. Dalam kamus linguistik atau dalam istilah linguistik kebahasaan itu disebut dengan kohesi. Apa ini kohesi? Kesatuan atau kohesi adalah terdapat satu ide pokok dalam satu kalimat. Jadi kalimat itu kalimat yang sehat atau kalimat yang efektif itu hanya terdapat satu ide pokok di dalam satu kalimat. Jadi ketika kamu membuat kalimat dan di situ kamu ingin sekali memasukkan berbagai macam hal padahal itu hanya satu kalimat, maka itu bisa jadi kalimatnya tidak akan efektif. Jadi bagaimana membuat kalimat yang efektif? Cukup satu kalimat membahas satu ide pokok dan tentu harus memerhatikan apa? SPOK, syarat atau fungsi-fungsi kalimat yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh itu sudah ada ya. Ibu sudah kirimkan
Misalnya, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Contoh ya, dalam pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Kata dalam itu merupakan kata apa? Kata dalam itu merupakan kata depan. Dalam, di, kemudian apa lagi? Dan kata hubung, kata depan itu kita tidak bisa gunakan di awal kalimat. Misalnya di suatu pagi misalnya, kita tidak bisa menggunakan kata di awal kalimat. Kita harus menggunakan pada suatu pagi. Nah, itu baru kalimatnya efektif. Jadi kata-kata depan, kata sambung dan lain bukan kata sambung, kata hubung itu tidak bisa digunakan di awal kalimat. Contoh lainnya apa? Misalnya untuk itu adalah jenis kata hubung untuk menyambungkan antara satu frasa dengan frasa yang lain di dalam satu kalimat, sehingga kita tidak bisa menggunakan itu di awal kalimat. Karena kalau di awal kalimat kita akan membingungkan mana yang ingin dihubungkan, ya. Padahal itu adalah penghubung. Itu hanya salah satu contoh. Nah, kemudian perbaikannya bagaimana? Misalnya, pembangunan sangat berkaitan dengan stabilitas politik. Jadi langsung pada kata pembangunan. Ya. Kemudian kepaduan atau koherensi. Apa itu kepaduan? Kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Unsur pembentuk kalimat itu kan sudah kamu ketahui kan, ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, ada kepaduan antara apa? Kepaduan antara yang tadi unsur-unsur kalimatnya. Nah, ini contohnya ya, rumah baru. Oh ya, contohnya adalah saya punya rumah baru diperbaiki. Saya punya rumah baru diperbaiki. Ini akan muncul dua makna. Saya punya rumah baru diperbaiki atau saya punya rumah baru diperbaiki. Jadi ini nanti akan menimbulkan dua makna. Rumahnya yang baru atau apa? Saya punya rumah baru diperbaiki. Rumahnya yang baru, saya punya rumah baru diperbaiki, atau saya punya rumah baru diperbaiki. Jadi rumahnya yang baru diperbaiki atau memang rumahnya baru. Nah, ini jadinya dua makna atau yang kita sebut dengan multi tafsir. Jadi kalau mau jelas berarti kalimatnya harus bagaimana? Berarti rumah saya baru diperbaiki. Kalau memang itu mau menunjukkan bahwa seseorang memiliki rumah dan rumahnya itu baru diperbaiki, maka perbaikan kalimatnya yang betul adalah rumah saya baru diperbaiki. Jadi subjek, predikat, objeknya lebih jelas ya. Nah, kemudian ada berikutnya adalah keparalelan. Keparalelan itu apa ya? Keparalelan atau kesejajaran. Kesejajaran ini adalah terdapat unsur-unsur yang sama derajat, jenis, susunan kata, dan frasa yang dipakai dalam kalimat. Nah, ini kalau lebih ke paralel itu memang kita sudah harus lebih teliti untuk menggunakan pola yang sama. Dalam artian kita namanya paralel itu kan bersusun. Kamu pernah ingat kan ketika kamu belajar listrik yang paralel itu ada kotak yang satu dan lain sebagainya dihubung-hubungkan. Nah, ini maksudnya juga seperti itu. Jadi ketika kita membuat kalimat, kita juga harus memperhatikan
keparalelan atau kesejajaran antara kata-kata yang kita gunakan. Contohnya begini. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Kalau kita mau membuat sebuah kalimat yang paralel, maka kita akan membuat keseragaman, yaitu misalnya pembelian buku, pembuatan katalog, dan pemberian label. Jadi kita katanya itu kita tambahkan pe dan an, mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Misalnya kita merujuk ke kata apa? Pembelian tadi. Pembelian, beli, pembelian. Akhirnya kita melakukan kesejajaran atau menyamakan agar kalimat itu efektif ketika kita baca dan enak untuk dibaca. Kenapa? Misalnya, kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Itu kalimatnya jadi tidak efektif. Nah, efektifnya seperti apa? Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, pembuatan katalog, dan pemberian pelabelan buku. Misalnya seperti itu. Jadi lebih paralel atau lebih sejajar atau lebih cocok, lebih enak untuk didengar ketimbang kita membuat pola yang berbeda. Nah, selanjutnya apalagi ketepatan. Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur pembentuk kalimat sehingga terciptanya pengertian yang bulat dan pasti. Nah, ketepatan ini lebih ke pemilihan diksi ya. Apa itu diksi? Pemilihan diksi atau apa itu diksi? Pemilihan diksi atau pemilihan kata. Nah, contohnya adalah karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Apa yang salah dengan kalimat ini? Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Nah, di dalam bahasa Indonesia, di dalam konsep bahasa Indonesia, itu memang ada kata-kata yang bisa dirangkai. Misalnya dari pagi sehingga petang. Dari dan sehingga itu tidak bisa disatukan. Jadi yang benar adalah dari pagi sampai, dari pagi sampai petang. Jadi harus ada sebuah kalimat yang lebih utuh, lebih bulat. Nah, jadi tidak boleh ada kesalahan perangkaian itu. Kemudian karyawan misalnya bukan saya yang tidak mau, namun dia yang tidak suka. Bukan saya yang tidak mau, namun dia yang tidak suka. Penggunaan kata namun itu kurang tepat. Seharusnya apa? Melainkan, bukan saya yang tidak mau, melainkan dia yang tidak suka. Jadi itu sudah temenan. Kata apa? Bukan dan melainkan. Nah, selanjutnya hemat. Hemat ini apa sih? Hemat kata. Ini sering kamu gunakan sih, misalnya, oke, baiklah. Padahal kata oke itu baik, dan baik adalah oke dalam bahasa Inggris. Tapi kenapa kamu masih sering menggunakan itu ketika menulis, ketika berbicara? Nah, itu adalah sesuatu yang boros, sesuatu yang tidak hemat. Kenapa? Itu memiliki pengertian yang sama, makna yang sama, tapi kamu gunakan dua-duanya. Itu contoh paling sederhana ya. Oke, baiklah, saya akan memulai kuliah kita pada hari ini misalnya. Oke itu baik, baik itu oke. Tapi
kalau kita merujuk pada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tentu kita akan menggunakan baiklah. Kita akan mulai kuliah pada kuliah pada pertemuan hari ini dengan membuka presentasi misalnya. Selanjutnya, oh ya, contohnya ya. Ini ada contoh. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar sepanjang hari dari pagi sampai malam. Bagaimana? Kalimat, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar sepanjang hari dari pagi sampai malam. Secara ketika kita mendengarnya pasti kita, oh ya, kalimat biasa aja, tapi sebenarnya itu kalimat yang sangat tidak efektif. Kenapa? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Melihat itu pasti menggunakan mata. Tidak perlu dijelaskan juga, orang sudah tahu melihat menggunakan mata, jadi itu tidak perlu. Jadi apa? Saya melihat sendiri, melihat sendiri berarti menggunakan mata dan kepala pun ikut di situ. Jadi tidak perlu melihat dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar sepanjang hari. Sepanjang hari itu dari pagi sampai malam. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi dari pagi sampai malam. Bisa dipahami ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas, kamu boleh lihat di slide-nya dan kamu boleh memikirkan, oh ya, pas membaca kembali apa yang dimaksud dengan kalimat yang apa tadi, hemat. Kita harus hemat dalam menggunakan kata-kata. Jadi kita tidak perlu boros-boros. Kalau sudah menggunakan satu kata yang maknanya bisa merangkum semuanya, ya tidak perlu kita menggunakan yang lain. Misalnya melihat itu sudah pasti menggunakan mata. Kemudian kita menjelaskan, saya melihat dengan mata saya. Iya, melihat memang menggunakan mata, tidak ada yang menggunakan kaki. Ya, contohnya seperti itu. Kemudian, nah kalau kelogisan tentu kamu paham bahwa kelogisan itu memang sesuatu yang bisa diterima oleh akal sehat. Misalnya apa ya? Sesuatu yang bisa diterima akal sehat itu artinya kamu membuat kalimat memang juga harus berdasarkan kelogisan, berpikir secara umum, tidak bisa. Ya, itu tentu berbeda ketika kamu membuat misalnya karya sastra misalnya, itu memang berbeda. Tapi ketika kita bicara ini kalimat efektif, tentu kita bicara kalimat penulisan ilmiah ya. Nah, ketika kamu menuliskan kalimat ilmiah, membuat sebuah kalimat paragraf ilmiah atau tulisan ilmiah, kamu mesti menggunakan kalimat yang logis. Misalnya kamu bilang begini, oh ya, kucing itu senang berenang di dalam air. Nah, ini apa yang salah? Misalnya kucing sedang berenang di dalam air misalnya. Oh, kalimatnya bagus, maksudnya kalimatnya sesuai kok, efektif kok. Tapi itu tidak logis. Kenapa? Kucing itu nggak bisa berenang dalam air. Kucing itu termasuk binatang yang takut air. Jadi ketika kamu bilang, wih, kucing tuh senang sekali berenang di dalam air, itu artinya melanggar pengetahuan umum orang lain. Tidak ada kucing yang senang berenang-renang. Bebek berenang, iya dia senang di dalam air, tapi kalau kucing enggak. Atau misalnya kalimat yang tidak logis lain, misalnya apa ya yang tidak logis? Misalnya karena sering berteman dengan laki-laki, perempuan itu melahirkan anak laki-laki. Itu juga tidak logis. Lah, apa hubungannya berteman dengan laki-laki kemudian dia punya anak harus laki-laki? Itu kan tidak ada hubungan, tidak logis. Jadi membuat kalimat itu memang tetap harus memikirkan kelogisan. Itu penjelasan Ibu terkait dengan kalimat efektif.
Terima kasih. Nanti akan Ibu sambung lagi untuk pengertian untuk ulasan-ulasan yang lain. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.